Selanjutnya mari kita bahas lebih detail tentang artikel ilmiah konseptual. Jadi, artikel ilmiah konseptual itu kata kuncinya yang pertama, dia bukan hasil penelitian. Nah, meskipun bukan hasil penelitian, ya, melainkan artikel ilmiah penelitian ini merupakan hasil telaah terhadap teori, konsep, dan juga prinsip, gitu. Nah, dalam rangka mengembangkan model, mendeskripsikan fakta, dan menilai suatu produk seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, artikel ilmiah konseptual itu dia itu berangkatnya dari sebuah berangkatnya itu dari sebuah kajian terhadap referensi, terhadap teori yang relevan, dan seterusnya, untuk kemudian dia ini si penulis ini memposisikan dirinya ini di mana? Dia merespon terhadap objek yang sedang diteliti ini, dia posisinya di mana? Dan dalam merespon tersebut, kemudian dia melakukan kajian pustaka gitu, telaah terhadap teori untuk akhirnya dia sampai pada posisi itu. Apakah dia menghasilkan suatu teori baru? Apakah dia sekadar merespon dengan memberikan prosedur yang baru terhadap teori dan hasil penelitian yang sebelumnya sudah ada? Apakah dia itu menghasilkan suatu teknik baru, hal-hal yang bersifat inovatif baru, atau posisi dia ini di mana gitu terhadap penelitian dan juga terhadap teori yang sudah ada sebelumnya. Dan tujuannya sama dengan artikel ilmiah penelitian, yaitu sama-sama untuk dipublikasikan di jurnal. Seperti itu. Nah, kalau ditinjau dari segi judul, ya, sistematika dan komponen isi artikel ilmiah konseptual itu adalah menggambarkan isi artikel, kemudian menimbulkan rasa ingin tahu pembaca, masih sama sih. Tetapi bedanya di artikel ilmiah konseptual ini dia tidak membahas variabel penelitian karena memang bukan hasil penelitian, tapi menggambarkan secara jelas objek yang dikaji. Seperti tadi ya, memposisikan bahasa Indonesia, bahasa daerah, ya kan, dan juga apa tadi tuh yang ada di Trello. Nah, ini memposisikan kembali bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Indonesia. Nah, dari situ sudah terlihat bahwa yang dikaji itu adalah posisinya bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bahasa daerah dan juga bahasa asing di Indonesia. Nah, kemudian biasanya juga sama dengan artikel ilmiah penelitian, maksimal 15 kata. Kemudian di bawahnya judul itu biasanya ada identitas, ini masih sama ya cara menulisnya dengan yang artikel ilmiah penelitian tadi. Abstrak juga kalau ditinjau dari panjangnya sama 100 sampai 250 kata. Nah, kemudian berisi ringkasan isi artikel gitu. Berisi ringkasan isi artikel. Itu yang membedakan dengan abstrak di artikel ilmiah penelitian gitu. Lalu kata kunci juga sama, kalau ini masih sama dengan artikel penelitian tadi. Kemudian kalau untuk bagian pendahuluan, di sini yang paling penting adalah menguraikan latar belakang dan alasan mengkaji objek tersebut ya. Kemudian teori ditunjang dengan teori yang relevan serta diakhiri dengan rumusan singkat. Dan biasanya dalam artikel ilmiah ini hindari merangkum karena itu loh. Menurut saya artikel ilmiah konseptual itu kalau si posisi penulis itu tidak kuat, dia tidak banyak membaca, tidak banyak melakukan kajian terhadap teori dan juga penelitian terdahulu, jatuhnya pada merangkum. Padahal itu kalau namanya rangkuman sudah bukan karya ilmiah lagi. Lebih-lebih ini artikel ilmiah konseptual gitu. Jadi kalau misalnya mau menulis artikel ilmiah konseptual itu di dalamnya memang hindari kegiatan merangkum dari berbagai teori atau penelitian terdahulu. Tetapi yang perlu dilakukan penulis di situ adalah dia harus memiliki state of the art, posisi terhadap teori dan penelitian terdahulu tersebut. Lalu nanti juga meyakinkan pembaca ya, di bagian pendahuluan itu harus bisa meyakinkan pembaca bahwa kajian yang sedang dilakukan itu bermanfaat bagi orang banyak gitu. Nah, kemudian di bagian pendahuluan itu langsung hasil karena tidak ada metode dalam artikel ilmiah konseptual. Hasilnya berisi apa? Berisi deskripsi murni hasil kajian, fakta, konsep, prosedur, atau prinsip. Setelah hasil disusul dengan pembahasan. Pembahasan berisi jawaban atas rumusan masalah, tafsiran, integrasi hasil kajian menjadi satu pengetahuan yang mapan. Tadi yang saya sebut sebagai posisi ya, responnya peneliti terhadap pengetahuan yang sudah mapan tuh
seperti apa? Bukan mengulang kembali subbab hasil dengan kalimat yang lain. Nah, kemudian kalau untuk bagian simpulan dan saran, simpulan di sini berisi pernyataan-pernyataan penting yang diperoleh dari hasil bagian hasil kajian dan juga pembahasan. Simpulan sekali lagi bukan berisi rangkuman, lalu mengarahkan pembaca ke materi penting atau temuan penting yang menjawab rumusan masalah di artikel ilmiah konseptual ini. Nah, kemudian kalau untuk saran adalah dia harus berisi hal-hal yang masih berhubungan dengan simpulan dan ditujukan kepada pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Kemudian referensi itu berisi seluruh identitas yang disitasi atau dikutip di dalam artikel. Ini masih sama dengan artikel ilmiah penelitian tadi, yaitu diupayakan 10 tahun terakhir dan itu berasal dari jurnal nasional atau internasional serta buku. Itu kalau mau menjawab pertanyaan sumber referensi yang valid itu yang diperoleh dari mana. Nah, ini dia jawabannya.